Halo, selamat malam. Nama saya Leonardo Aribowo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kode untuk pertemuan ke-6 saya. Nah, jadi pertemuan 6 itu kan disuruh membuat kalkulator seperti ini. Nah, tetapi yang saya bingung dari file source code-nya itu adalah ini. Saat saya melihat source code-nya, ada komen untuk nge-source file JavaScript, tetapi saat saya lihat foldernya tidak ada file JavaScript. Untuk itu, selain itu juga karena kode ini tuh banyak yang error. Sebenarnya tidak banyak yang error, tapi tidak berjalan seperti semestinya. Eh, dan juga ada beberapa komen yang kurang. Karena itu saya membuat kalkulator saya sendiri. Ini tuh berdasarkan kalkulator HP saya, HP Oppo 37, layoutnya. Tapi kalau gambar sih saya personalkan. Nah, oke, kerangkanya kira-kira seperti ini, diawali bagian head, body, dan sebagainya. Nah, di bagian head itu ada meta, charset yang saya setnya di UTF-8, HTTP equivalent-nya itu ini, kontennya itu ini. Nah, name-nya itu ini, untuk layout kontennya itu ini. Nah, referensinya itu kode ini, kode CSS ini. CSS kode kalkulator. Nah, ini title-nya tes, habis itu selesai. Nah, di bagian body. Di bagian body itu ada kelas container. Nah, habis itu ada kelas lagi kalkulator. Nah, kalkulatornya itu ini itu ada kalkulator putih sama kalkulator gelap. Nah, ini untuk kelas kalkulator gelapnya. Nah, di kelasnya ini ada apa sih, tombol untuk ganti tema. Nah, ganti temanya ini untuk kalkulator putih ke kalkulator gelap dan sebaliknya. Nah, selanjutnya ada display screen, jadinya display. Nah, selanjutnya ada kelasnya itu tombol-tombol. Nah, di tombol-tombol ini tuh saya set di tabel biar gampang layoutnya. Nah, jadi kan yang pertama tuh ada kelas tombol operator. Nah, ininya tuh kan pertama ada clear, bagi, kali, backspace. Nah, nanti kenapa begini? Saya udah bereksperimen berkali-kali, tapi kalau saya Google ini saya localhost kode pertemuan. Nah, seperti yang bisa dilihat, di 4 baris pertama, tombol-tombolnya itu ada clear, bagi, kali, backspace. Nah, di sini kan ada clear, bagi, kali, backspace. Backspace-nya set menjadi CE. Eh, ya, kalau nggak salah CE ini untuk backspace di kalkulator. Nah, di baris selanjutnya ada button nomor dan button operator. Nomornya itu 789 dan operatornya itu ada min di sebelah sini. Nah, selanjutnya di baris selanjutnya juga begini, di baris selanjutnya begini, di baris selanjutnya begini. Nah, ini tuh ya ini untuk tanda kurung dan tutup kurung dan sebagainya. Nah, tetapi ada satu tombol yang bukan number sama operator, yaitu button equal. Equal itu artinya sama dengan. Eh, saya baru tahu nih karena saya nge-coding, saya baru tahu kalau misalnya equal itu sebenarnya di set sebagai fungsi. Nah, jadi begini, buttonnya itu sama dengan ini.
Nah, selanjutnya saya melinkkan source JS ini. Saya membuat file JS saya sendiri. Nah, kalau kita ke CS di gayanya, di sini kan ada tombol tim tadi, tim toggler. Nah, ini itu putih, ini itu hitam. Basicnya sih, basicnya seperti ini. Kalau di bodinya itu fontnya itu sans serif. Nah, text decoration itu nggak ada, warnanya putih. Background image-nya ini acak ya sebenarnya. Saya juga nggak tahu. Ini saya pakai ini tuh biar nggak pakai RGB mulu. Nah, tapi saya nggak tahu nih kenapa ada angka 4. Ada angka keempat ya. Hah. Oh, apa saya salah? Nah, coba. Ntar aja lah ceknya. Tapi saya penasaran. Coba Ctrl S, di restart. Wah, saya tipe. Kenapa saya nulis 1.0? Ya, mulai lupa. Selanjutnya di container, height width-nya segini, display-nya itu berupa grid, place item-nya itu di setting menjadi ditengahkan. Nah, kalau di kalkulator itu posisinya itu relatif, tingginya tuh otomatis, width-nya tuh otomatis, karena ya biar memudahkan aja gitu, nggak masih bolak-balik ngoding. Paddingnya itu 20 pixel, bordernya itu 10 pixel. Nah, box shadow-nya itu begini, 0030 pixel, warnanya itu hitam. Nah, tim toggler, posisinya itu absolut, nggak pindah kemana-mana. Eh, adanya di atas, habis itu sebelah kanan. Warnanya itu warnanya itu putih, biar kelihatan ya. Nah, kursornya itu sebagai pointer, Z index itu 1. Kalau togglernya itu aktif, warnanya nanti berganti. Nah, kalau kalau misalnya nggak aktif, warnanya kembali putih. Nah, 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 seperti itu. Oke, ini tim toggler, ini display, tim toggler before. Oke, nggak ada yang baru. Di situ display margin, display fleksibel, font 30 pixel. Oke, sepertinya langsung ke tombol aja ya, ke setting tombol ini. Nah, jadi tombol ini tuh ya tombol ya. Tingginya itu 60 pixel, width-nya itu 60 pixel biar biar bulat. Border radiusnya itu segini, font size-nya itu 20, marginnya itu 5 pixel. Eh, sebentar, apa ini untuk ngeset bulat ya? Saya lupa. Coba 40, Ctrl S, kita. Oh iya, ini untuk ngeset bulat. Saya lupa. Nah, border radiusnya itu 30 pixel. Nah, untuk transisi, maksud ini tuh apa sih? Transisi apa? Jadi kalau di sini kan ada tombolnya makin gede tuh. Nah, ini tuh transisi nih. Waktu transisinya itu 200 milisecond. Nah, ini bisa diubah sih sesuka hati, misalnya 1,25. Habis itu ini kita refresh lagi. Tuh, jadi lebih gede. Nah, eh, oh iya, mengenai penulisan transisi ini juga bisa ditulis 0,2 second kok. Jadi 0,2 s. Nah, habis itu kita, oh ya, button equal-nya itu tingginya itu 130 pixel. Ini tuh biar makan dua tempat gini ya. Nah, untuk angkanya sih saya cari tahu sendiri. Dari awalnya tadi saya cuma berapa ya tadi? 60, tapi saya tambah-tambah. Trial and error. Nah, untuk background gelap. Ya, pertama kan kalkulator backgroundnya itu
eh oh, ini untuk background putih. Lah, saya gelap juga nulisnya. Putih, lupa saya. Nah, untuk background putih, background kalkulatornya set jadi putih, displaynya itu jadi hitam. Kalau displaynya jadi hitam, habis itu tombol clear-nya itu warnanya ini. Saya nggak tahu ini warna apa nih, warna asal klik. Kalau kita ganti, warnanya begini. Clear, begini. Nah, color ini tuh ngeset font ya, ngeset warna font. Nah, habis itu button number tuh begini. Ini tuh kayak aquamarine, ya kurang lebih aquamarine. Warnanya itu hitam, habis itu ada button operator. Operator juga begini. Habis itu ini tombol equal. Nah, sebenarnya nih warna tombol sama dengan ini gak perlu beda ya, saya cuma asal klik aja. Yang penting jadi gitu. Lebih begitu. Nah, sama nih di background gelap tapi warnanya beda aja. Jadi kayak begini tuh. Nah, kalau gitu kita beralih ke JS. Nah, di JS itu ada constant display, constant button. Ini dokumen dot query selector. Habis itu ini hashtag display dan intinya itu button. Nah, mengenai tombol-tombol, untuk setiap satunya item. Nah, item saat diklik, if item ID sama dengan clear, display.innerText sama dengan blank. Nah, else if item.id sama dengan backspace, biarkan string sama dengan display.innerText.toString. Itu display.innerText sama dengan string.subtract 0, string.length -1. Else if display.innerText aduh saya lupa baca ini gimana. Um, saya tahu fungsinya tapi saya lupa bacanya. Nah, kalau ini sama dengan kalau misalnya display inner text sama dengan item eh, maaf. Kalau misalnya display inner text dan angka item ID itu nilainya sama, eh, display.innerText sama dengan eval display.innerText. Nah, kalau misalnya display inner text ini sama dengan item ID. Maaf, saya mengenai penjelasan pertama saya lupa nih. Ini tuh apa? Ih, saya paham untuk apa, tapi saya nggak tahu namanya. Maaf, maafkan saya teman-teman. Nah, jadi begitu ya. Mungkin teman-teman ada yang ingat ini apa? Aduh, ini basic banget tapi saya lupa. Nah, habis itu set time out, yaitu display.innerText. Intinya ini lihat itu 2000. Else begini. Nah, ini constant game toggle button nya begini, constant kalkulator begini. Habis itu constant toggle icon begini. Habis itu let is dark sama dengan true. Tim toggle on click jadi begini. Nah, saya penasaran kalau pertemuan maaf, oke saya jadi kemana-mana. Oke, kurang lebih itu saja sih kode yang saya buat seperti ini. Tapi yang bikin saya penasaran, saya pengen nyoba ini nih apa JS saya taruh di sini. Coba JS, kita Ctrl S, kita run. Bisa gak? Oh bisa. Kalau saya start kena set. Hah, serius. Pertama kali saya lihat error itu tuh. Coba. Eh, oh, displaynya jadi begini.
Oke, oke. Apalagi yang kurang di kode ini ya? Oh iya, ini yang saya bingung. Saya sebenarnya udah ngotak-ngatik sedikit kode ini. Jadi saya udah nambahin ini box ini. Jadi kalau misalnya kita baru ngedownload filenya pasti nggak ada tempat untuk apa? Untuk nampilin angka-angka yang kita klik. Jadi kalau misalnya begini, no, nggak keluar. Gitu. Tadi sebelumnya saya udah nyoba dikit-dikit gitu nambahin tempat untuk ngisi apa? Ngisi angka, tapi karena ya karena saya bingung gitu ininya tuh gimana. Abis itu juga karena saya tahu ini source JS-nya itu nggak ada, makanya saya males. Jadi ya udah saya bikin kode saya sendiri gitu. Ya kurang lebih itu saja sih presentasi saya untuk pertemuan 6. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.